Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Vivi Febianti, NIM 2018 015159. Di sini saya akan mensimulasikan mengenai pembelajaran matematika pada bilangan pecahan desimal, lebih tepatnya yang ada pada kelas 5 SD. Baik, langsung saja kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kalian udah pada sarapan belum tadi? Belum, Bu. Kok ada yang belum? Nggak ada makanan, Bu. Ya udah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang ingin memimpin doa? Silahkan. Saya, Bu. Ya, baik. Rifka, silakan. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, berdoa mulai. Amin. Doa cukup. Amin. Terima kasih, Rifka. Ya, Bu. Ibu absen terlebih dahulu ya. Tolong dengarkan baik-baik. Ya, Bu. Gagas Haryandi. Hadir, Bu. Baik. Rifka Isfatiana. Hadir, Bu. Baik, berarti hari ini hadir semua ya anak-anak Ibu. Ya, Bu. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai kelas 5 semester 1 pada KD 3.2, menjelaskan dan melakukan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Yang kedua, pada KD 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Indikator yang akan kita bahas yaitu 3.2.1, memahami perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. 3.2.2, melatih perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Pada KD Misalnya nggak nampak ya. Pada KD 4.2.1, mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Pada KD 4.2.2, menggali masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu ingin memberitahu mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini ya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melakukan kegiatan diskusi. Siswa mampu menemukan konsep desimal pada pengukuran panjang suatu benda. Dan yang kedua, siswa mampu memahami dan menentukan berat suatu benda dengan satuan desimal. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah meminum obat sirup? Pernah apa tidak? Pernah. Nah, Pernah. biasanya kalian disuruh meminum obat itu berapa kali dalam satu harinya? 3 kali, Bu. Kalian pernah tidak mengamati
pada sendok takaran obat tersebut? Tidak pernah. Tidak Tidak pernah. pernah, Bu. Tidak. Jika kalian mengamati pada sendok takaran obat itu biasanya terdapat angka-angka mengenai jumlah atau takaran yang harus kalian minum. Biasanya, misal pada sendok itu kalian harus meminum sebanyak 2,5 ml. Nah, tanpa kalian sadari, angka 2,5 ml tersebut adalah contoh bilangan pecahan desimal. Misal kalian tadi disuruh minum sebanyak 3 kali dalam 1 hari, ya kan? Berarti 2,5 dikalikan dengan 3. Jadi kalian dalam 1 hari itu harus meminum sebanyak 7,5 ml. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai pecahan desimal. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai apa, Rizka? Pecahan desimal, Bu. Yang pertama pengertian pecahan desimal. Dan yang kedua, penemuan konsep. Penemuan konsep tentang bilangan desimal, Bu. Iya, pintar sekali. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan bilangan desimal? Ada yang bisa menjawab? Belum tahu, Bu. Tidak, Bu. Anak-anak ibu belum tahu? Ya udah, kita bahas bersama ya. Apakah Ya, Bu. teman-teman pernah menemukan penghitungan matematika yang menggunakan tanda koma di dalam bilangannya? Nah, bilangan itulah yang disebut sebagai bilangan pecahan desimal. Jadi, pecahan desimal yaitu bentuk lain dari penghitungan pecahan yang ditandai dengan adanya tanda koma. Misalnya ya, sebuah bilangan 4/10. Kalau dijadikan bentuk pecahan desimal adalah 0,4. Sebelum kalian lebih mempelajari lebih jauh mengenai pembagian dan perkalian bilangan pecahan desimal, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana penemuan konsep mengenai pecahan desimal ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Kita harus menyediakan dulu bahan dan alatnya. Yang pertama ada penggaris, ada pensil, ada kertas kosong, dan benda yang akan diukur. Mohon maaf, ini diganti ya, bukan ditimbang. Benda yang akan diukur. Pada kegiatan penemuan konsep, di kegiatan pertama kita akan melakukan yakni mengukur panjang pensil menggunakan penggaris. Langkah pertama, yakni kalian harus menyiapkan alat dan bahan. Seperti apa? Penggaris, terus apa? Kertas, dan benda yang akan diukur. Langkah kedua, yakni ukurlah panjang benda tersebut menggunakan pensil. Dengan catatan, yang pertama, sejajarkan pensil yang akan diukur panjangnya menggunakan penggaris. Dan yang kedua, pangkal pensil diletakkan lurus dengan garis angka 0 pada penggaris. Misalnya pada gambar ini ya anak-anak, bisa dilihat kan? Bisa, Bu. Jadi panjang pensilnya, totalnya ya ini terdapat 2,2 cm. 2 di sini bertindak sebagai besaran dan ini sentimeter merupakan satuan. Di sini Ibu akan memberikan sebuah contoh. Kita akan melakukan pengukuran terhadap
pensil 1, pensil 2, dan pensil 3. Yang pertama, pada pensil 1. Pangkal pensil diletakkan pada awal penggaris, yaitu pada angka 0. Di sini dapat kita lihat, yakni panjang pensil adalah 13,8. Ingat ya, pangkal pensil diletakkan pada angka 0 yang ada di penggaris. Lalu, pensil kedua. Pensil kedua memiliki panjang sebanyak 14,5 cm. Dan pensil terakhir, kita akan ukur ya anak-anak. Ya, Bu. Memiliki panjang 14,5 cm juga. Jadi, kalian sudah paham belum mengenai pengukuran panjang suatu pensil menggunakan penggaris, di mana kalian akan menemukan suatu konsep bilangan pecahan desimal. Setelah kalian melakukan pengukuran, maka langkah yang terakhir atau langkah yang ketiga, tuliskan hasil pengukuran tersebut pada kertas kosong yang telah dipersiapkan. Contohnya seperti ini ya. Sebelum lanjut pada kegiatan penemuan konsep yang kedua, Ibu ingin bertanya. Tadi kan setelah melakukan pengukuran panjang pensil menggunakan penggaris, dan kita sudah mendapatkan hasilnya, hasil panjang berapa sentimeter panjang pensil tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan ukuran panjang suatu pensil tersebut, kalian tahu di mana letak bilangan desimal tersebut. Di mana bilangan desimal itu seperti apa? Sekarang Ibu ingin bertanya. Ada yang bisa menjawab? Belum bisa, Bu. Belum bisa? Belum bisa, Bu. Kok belum bisa? Tolong diperhatikan ya. Jadi kan kita sudah mengukur pensil. Misalnya pada pensil yang ketiga. Setelah kita ukur, ternyata panjang pensil tersebut adalah 14,5 cm. Jadi, bilangan desimal yaitu contohnya seperti 14,5 cm. Di mana terdapat koma di antara bilangan tersebut. Paham? Oh, paham, Bu. Baik, pintar. Lanjut pada kegiatan penemuan konsep yang kedua, yakni mengetahui kandungan zat yang ada pada suatu produk. Misal ya, Ibu mengajak kalian untuk mengamati pada produk susu. Apakah kalian pernah meminum susu? Pernah, Sering. Bu. Nah, jika Setiap kalian hari. ya baik, pintar, karena minum susu itu bagus, jadi kalian harus rajin minum susu ya, tapi juga harus seimbang. Misal Ibu mengajak kalian untuk mengamati sebuah produk susu. Jika kalian mengamati, di sini terdapat informasi nilai gizi yang ada pada produk tersebut. Di sini terdapat energi total, lemak total, protein, dan karbohidrat, atau enzim-enzim yang lainnya. Langkah yang pertama, kalian harus menyiapkan alat dan bahannya, misalnya seperti menggunakan produk susu ini. Langkah yang kedua, kalian harus mengamati kandungan zat yang ada produk tersebut. Jika kalian amati, pada informasi nilai gizi tersebut terdapat kandungan-kandungan zat. Di situ juga terdapat angka-angkanya. Misalnya nih, gambar ini terlihat. Pada Kecil, Bu, terlihatnya. kecil ya, ya udah ini ya. Ibu bacakan saja ya. Energi yang ada pada produk susu tersebut ya ini sebanyak 100 kalori. Lemak totalnya sebanyak 2,5 gram. Sebanyak berapa? 2,5 gram. Ya. Lemak jenuhnya sebanyak 1,5 gram. Nih.
dan natriumnya sebanyak 4,5 gram. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, dari angka-angka yang Ibu sebutkan tadi, mana yang disebut bilangan desimal? 0,5 Bu. gram. 2,5 gram. Ya, Ya. terus Ada angka berapa komanya, Bu. lagi? 1,5 gram. Ya, pintar sekali, benar. Jadi kalian sampai di sini sudah paham kan mana yang dimaksud angka Paham. desimal, bentuk angka desimal itu seperti apa? Paham, Bu. Ya, pintar. Dan langkah yang ketiga, setelah kalian mengamati suatu kandungan zat yang ada pada suatu produk, kalian harus menuliskan pada kolom yang sudah disediakan di lembar kertas ya. Nah, penjelasannya ya ini, pada kegiatan 1 dan 2 adalah, Gagas, tolong diperhatikan ya. Ya, Bu. Satu angka di depan koma disebut Tuan. ya, satuan. Dan satu angka di belakang koma disebut apa, Gagas? Puluhan. Ya, per 10 lebih tepatnya. Oh. Dan dua angka di depan koma disebut Apa, Bu? disebut apa, Belum tahu, Bu. Gagas? Disebut ratusan. Dan dua angka di belakang koma disebut per Terus. Iya, pintar sekali Gagas. Benar, dua angka di belakang koma disebut per 100. Setelah memahami mengenai bilangan pecahan desimal, di sini Ibu akan memberikan soal evaluasi. Kalian dapat mengerjakannya ya nanti. Dan ini bisa dikumpulkan ke Ibu pada nanti malam. Yakni Berapa soal, Bu? ada 5 soal, Gagas. Batas waktunya Ibu beri batas waktu sampai jam 10 malam ya. Dikirimkan di WA grup saja. Ditulis 3 tangan, soal aja, Bu. lalu difoto, lalu dikirim ke WA grup kelas ya. 5 soal dikit kok. Nanti kalau misalnya kalian terdapat kesulitan dalam mengerjakan soal, kalian boleh bertanya dan berkonsultasi kepada Ibu ya. 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 Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Masih Belum, Bu. bingung? Belum ada? Kamu. Baik. Sebelum kita menutup pertemuan pada pagi hari ini, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran yang baru saja kita pelajari? Rifka atau Gagas, ada yang bisa menyimpulkan? Rika. Ya, Batas Rifka. saja, Bu. Ayo, Rifka atau Gagas? Rika aja, Bu. Ya, Rifka, simpulkan. Telah dari bilangan desimal, Bu, di mana bilangan desimal itu seperti kalau di apa namanya, kemasan susu gitu, Bu, misalnya 1,5 gram, Ya. 1,5 gram gitu, Bu. Ya, betul. Pintar sekali. Berikan A+ pada Rifka. Baik. Ibu rasa buat pertemuan kali ini sudah cukup ya anak-anak? Udah, Bu. Ya, Bu. Sebelum kita mengakhiri pada kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Bagas, Bu. Ya, Gagas. Ayo pimpin doa. Saya ya, Bu. Ya, Gagas. Silakan. Baiklah. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, duduk yang rapi. Siap-siap. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Amin. Baik, terima kasih Gagas. Oh Sama, ya, Bu. besok kita akan membahas mengenai
bilangan desimal lebih lanjut, yaitu pada perkalian dan pembagian pada pecahan desimal ya anak-anak. Tolong dipelajari ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Ya, baik. Kalau begitu Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum Ya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini sekarang? Urutannya Kamu Gagas dulu sama aja, Gas. Rifka. Kamu dulu. Aku dulu ya. Sek bentar. Rifka dulu. Punya aku Ya. nih, anuin. Ya. Unku buahnya beda ya, Cah. Apa lah. Rano. Buah tomat diganti buah naga karo buah apel. Tak apa-apa. Anak ke screen. Udah kelihatan? Belum. Sek bentar. Udah kelihatan Gagas? Belum. Masih punya kamu itu. Masih punya aku. Udah aku ganti loh. Iya. Masih desimal. Bentar. Udah kelihatan? Dah. Dah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Rizka wabarakatuh. Istiatiana, NIM 2018-015158, kelas 5D. Saya di sini akan mensimulasikan pengembangan pembelajaran matematika mengenai bilangan pecahan campuran kelas 5 SD. Baik, langsung saja simulasi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar kalian semua? Apakah sehat hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, fantastis. Yes. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya, sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Siapa yang mau memimpin doa pada hari ini? Silahkan, Ibu saya, beri Bu. kesempatan untuk memimpin doa. Ya, silahkan Vivi untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Ya, terima kasih Vivi sudah memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Gagas Haryandi, Hadir, Bu. Vivi Febianti. Hadir, Bu. Alhamdulillah, berarti pada pembelajaran hari ini semua hadir, tidak ada yang sakit ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Alhamdulillah. Baik, Ibu akan menyampaikan materi kelas 5 semester 2, KD 3.2, menjelaskan bentuk pecahan biasa dan pecahan campuran. KD 3.3, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan biasa dan pecahan campuran. Selanjutnya, indikator 3.2.1 menjelaskan bentuk pecahan. 3.2.2 menjelaskan bentuk pecahan campuran. 3.2.3 menjelaskan cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Indikator 3.3.1 menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pecahan biasa. Dan yang terakhir 3.3.2 menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari dan yang berkaitan dengan pecahan campuran. Next.
Ada yang sudah tahu mengenai tujuan kita hari ini, anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Baik, tujuan pelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi pecahan biasa dan pecahan campuran. Kemudian, siswa mampu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Yang terakhir, siswa mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang melibatkan pecahan biasa dan pecahan campuran. Next. Di sini ada yang udah pernah mendengar kata pecahan campuran? Belum, Bu. Belum, Bu. Baik, Kalau kalau campuran, belum, gimana Gagas? kalau masalah campuran sering es campur gitu, Bu. Ibu, Bukan seperti itu. pecahan Ini campuran, kita mengenai pecahan ya campuran gimana itu Vivi? misal seperti 2, 1/2 bukan, Bu. Ada angka 2 di depan, Iya, benar angka penuh, sekali dan itu angka dimaksud pecahan. pecahan. Iya, benar sekali. Next, Vi. Nah, apakah teman-teman di sini pernah menjumpai bilangan matematika seperti 2, 1/3? Nah, bilangan inilah yang dimaksud dengan pecahan campuran. Next. Pecahan campuran merupakan kombinasi dari bagian bilangan bulat dan bilangan murni. Adapun contohnya yaitu antara lain 1/2, 2, 2/3, 4, 3/5, dan lain sebagainya. Apakah kalian pernah menjumpai angka-angka seperti itu tadi dalam kehidupan sehari-hari? Pernah, Bu. Ya, itu bisa dikatakan dengan pecahan campuran. Next. Kemudian, marilah kita kegiatan yang pertama, yaitu penuhan konsep. Yang pertama, alat dan bahannya, cutter atau penggaris. Ibu di sini menggunakan buah naga dan buah apel ya anak-anak, karena ibu tidak memiliki tomat, belum beli tomat. Jadi adanya ini, buah ini. Tapi ini kan Ya, bentuknya Bu. hampir sama toh. Ya, Next. bulat, Bu. Nah, yang petunjuk pengisian LKPD, yang pertama, baca dan pahami LKPD dengan seksama, ikuti setiap langkah-langkah kegiatan yang ada, diskusikan dengan teman sekelompokmu mengenai apa yang harus kamu lakukan, dan tuliskan hasil diskusi pada tempat yang disediakan. Jika masih terdapat masalah, kalian bisa menanyakan pada guru. Next. Selanjutnya, kegiatan penemuan konsep. Kegiatan pertama yaitu mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Langkah pertama, sediakan 2 buah tomat. Ini ya, Ibu mempunyai, anggap aja ini tomat ya anak-anak. 2 buah yang masih utuh. Kemudian langkah kedua, next. Langkah kedua, siswa diminta untuk memotong 1 buah menjadi 2 bagian sama besar. Nih, Ibu sudah membagi menjadi 2 bagian, yang satu dan yang satu masih utuh. Ini anak-anak. Jadi ini sudah dibagi menjadi 2 bagian sama besar dan yang satu masih utuh. Next. Kemudian, jika ini digabungkan, 1 buah apel yang sudah dipotong dan 1 buah naga yang masih utuh, jika kalian gabungkan, siapa yang sudah tahu gimana jadinya nanti kalau ini dijadikan menjadi pecahan campuran? Next. Ya, siapa di sini yang tahu? Yang bisa menuliskan? Jadi kalau digabungkan hasilnya 1/2 ya, Bu. 1 buah naga utuh dan setengah dari apel. Ya.
Benar sekali untuk Vivi. Berarti di sini udah paham ya? Gagas sudah paham belum? Udah, Bu. Ya, berarti sudah paham. Kemudian next. Yang kegiatan kedua yaitu mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Langkah pertama yaitu Ibu mempunyai pola persegi. Itu yang digambarkan ada 3 pola persegi, tapi ini Ibu hanya menggambarkan satu saja. Nanti tugas kalian di rumah yaitu menempelkan next, siapkan pola persegi. Langkah kedua yaitu membuat potongan kertas bagian-bagian persegi yang sama besar, yaitu seperti ini. Nanti kalian bikin ini di rumah, pola-pola segitiga siku-siku sesuai dengan pola yang sudah Ibu sediakan di gambar tadi. Agar untuk bisa dipasangkan itu sesuai, terserah kalian mau dijadiin berapa yang menjadi pecahan campuran. Next. Kemudian setelah kalian memasangkan potongan kertas pada pola di sini, nanti kalian tuliskan berapa banyak potongan yang sudah kalian tempelkan pada pola persegi tersebut. Begitu, apakah kalian sudah paham mengenai materi pecahan campuran pada hari ini, anak-anak? Ibu, Paham, jadi Bu. nanti Apakah ada tugasnya, yang mau ditanyakan mengenai materi? itu Ya, gimana, Vivi? kita disuruh menempelkan potongan-potongan kertas pada gambar kolom-kolom itu ya, Bu? Iya, lalu kalau sudah ditempelkan, nanti kalian tuliskan berapa banyak potongan yang ada di dalam pola persegi tersebut menjadi pecahan biasa. Ya, anak sudah paham mengenai tugas yang Ibu berikan? Paham, Bu? Atau Paham, Bu. materi yang sudah baik. Jadi, hari ini kita sudah belajar apa? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Belajar tentang campuran, Bu. Ya, benar sekali. Hari ini kita sudah belajar mengenai pecahan campuran. Baik, sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Udah, Bu. Baik, nanti kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, nanti kerjakan tugasnya. Ibu beri waktu sampai besok pukul 5 sore. Nanti bisa dikirim di WAG yang sesuai dengan kesepakatan. Jadi, Baik, Bu. Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun sikap Ibu dalam menyampaikan materi pada hari ini. Alangkah baiknya sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Ibu Amin. cukupkan sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bentar ya. Gagas punyamu mana ya tadi?
Aku permisi bentar ya. Oh, Bisa dimulai? Bisa. bisa. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Gagas Haryandi. NIM saya 2018-015157. Di sini saya akan simulasikan pengembangan pembelajaran matematika materi persen kelas 5 semester 1. Langsung saja masuk ke pembelajaran. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kalau kalian sehat, Bapak juga senang. Kalian sudah sarapan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kok masih lemes ini? Semangat. Ngantuk, Pak. Iya, Pak, ngantuk. Belum makan siang. Cuci muka dulu. Baiklah, sebelum Makan, memulai Pak. pembelajaran hari ini, ada apa? Nggak apa-apa, Pak. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Ada yang mau memimpin? Silakan salah satu dari kalian memimpin doa. Saya, Pak. Ya, Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ke Bapak panggil, kalian jawab nanti. Bapak absen, Pipi Febianti. Hadir, Hadir? Pak. Bagus. Berikutnya Ripka Ispatiana. Hadir? Hadir, Pak. Ya, hadir semua ya. Alhamdulillah. Semoga kalian selalu diberi kesehatan untuk Amin. pelajaran. Langsung saja hari ini kita masuk ke materi persen, indikator 5.1, yaitu mengubah pecahan ke bentuk persen dan desimal, serta sebaliknya. Itu tadi kompetisi dasarnya. Indikatornya 5.1.1, yaitu menentukan persen dari banyak benda atau kuantitas. Yang kedua, 5.1.2, yaitu menentukan banyak kuantitas jika persentase dan banyak benda keseluruhan diketahui. Dan yang ketiga, mengubah pecahan ke bentuk persen dan sebaliknya. Ada yang tahu persen? Tahu, Pak. Belum, Pak. Apa? Per 100. Biasanya kalau belanja di mall ada diskon, nanti ada diskon. Misal 10%. Gitu bukan, Pak? Ya, bagus, pinter. Sering ke mall ya? Bareng Ripka, Pak. Ya.
Alhamdulillah masih dapat. Saya nggak pernah ke mall, Pak. Pernahnya ke pasar, jadi nggak ada diskon. Bohong, Ya, Pak. di pasar juga ada diskon loh. Iya, di pasar juga ada diskon. Tapi jarang, Biasanya- Pak, ada diskon. Banyaknya di mall. Ya, Lanjut, Pak. tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah pembelajaran hari ini kalian dapat menentukan persen dari banyak benda dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menentukan kualitas jika persen dan banyak benda keseluruhan sudah diketahui. Dan yang ketiga, kalian dapat mengubah pecahan ke bentuk persen dan sebaliknya. Berikutnya, kalian dapat mengubah bentuk desimal ke bentuk persen dan sebaliknya. Dan yang terakhir, kalian dapat mengubah pecahan biasa ke desimal dan sebaliknya. Hari ini kita belajar persen ya. Tadi ada Ya, Pak. yang tahu kan apa itu persen? Sini akan Bapak jelaskan persen yang sebenarnya. Bapak kasih contoh ya. Suatu ketika kalian mengunjungi sebuah toko atau supermarket dan kalian melihat sebuah tulisan tertampang yang tertulis diskon 15% khusus hari ini. Nah, apakah arti dari 15% dalam kata di atas? Contoh di atas dinamakan persen. Dalam matematika, persen atau per 100 adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan pecahan dari 100. Persen biasanya disimbolkan dengan seperti yang ada pada PPT. Sampai sini paham pengertian persen? Paham, Pak. Paham, Pak. Bagus. Coba kalian ulangi tadi pengertian persen itu apa? Ada yang bisa mengulangkan? Secara jelasnya saja. Coba Rika. Sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan pecahan dari 100, Pak. Ya, bagus. Berarti kalian sampai sini paham ya? Paham, Pak. Ya, Pak. Lanjut. Kali ini kalian berdiskusi. Sebelum berdiskusi, kalian Bapak bagi kelompok dulu ya. Satu kelompok 1 sampai 2 orang, 2 sampai 3 orang gitu. Kalian berdua Bapak anggap satu kelompok saja ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Langkah pertama pada kegiatan ini kalian menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, di sini kalian siapkan alat dan bahan, yaitu yang pertama kertas, pensil, gunting, dan lem. Kertas kosong seperti ini. Kemudian kalian gunting. Lanjut, P. Biar cepat. Nah, di sini Bapak kasih contoh. Ini misalkan sebuah roti. Ngerti? Ya, Pak. Ya, bagus. Nanti di setiap potongan roti tersebut, seperti pada gambar yang ada di layar, nanti kalian isi atau kalian diskusikan. Setelah kalian berdiskusi, kalian isi setiap potongan tersebut ada dari misalkan full roti tersebut 100%. Nah, dari potongan pertama itu berapa persen dan potongan kedua berapa persen, potongan ketiga itu berapa persen dan sampai seterusnya. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya. Yang kedua itu juga seperti itu nanti kalian kerjakan. Baik, Terus Pak. setelah mengerjakan, kalian buat kesimpulan ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Ya, berikut materi persen. Paham kan? Paham. Paham. Ah, bagus. Setelah paham, nanti Bapak kasih soal. Bapak kasih waktu 3 hari. Kalian kumpulkan pada hari Jumat ya, jam 3 sore. Yang Ya, telat Pak. tidak akan Bapak koreksi lagi. Waduh.
Ya, Pak. Serius Bapak ini. Ya, Pak. Iya, Pak. Dari pembelajaran persen hari ini, ada yang dapat menyimpulkan? Vivi, Pak, bisa. Silakan Pipi, simpulkan apa itu persen tadi? Persen yaitu bilangan yang dibandingkan dengan per 100, Pak. Misal 10%, 15%. Contohnya yang ada pada diskon-diskon ketika kita sedang belanja, Pak. Ya, bagus. Kalau mengerti, Bapak tanya ya. Kalau misalkan, langsung Bapak tanya soal aja. Seperti Bapak kasih contoh, kalau 20% dari 100 itu berapa? 80. Kok bisa langsung tahu? Kan, Caranya gimana? Ripka, caranya gimana? Karena 20% itu sama dengan 20 dibagi 20/100. Nah, kali. Bagus kalau sudah mengerti. Baiklah, kalau sudah mengerti, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kalian pimpin doa terlebih dahulu, agar kalian sehat selalu. Silakan, salah satu dari kalian memimpin doa. Saya, Pak. Baik, silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Amin. Sekian pembelajaran dari Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye, selamat beraktivitas. Ya, Pak. Ya, Pak. Udah selesai ya. Stop record. Udah, materi aku kacau.